Rendah hati seperti Kristus. Renungan diinspirasi dari kitab Nabi Mika bab 6 ayat 1-4 dan ayat 6-8. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban bakaran, anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkankah buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Tak lain dan tak bukan, ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Selain berlaku adil dan mencintai kesetiaan, Allah menghendaki kita untuk hidup dengan rendah hati di hadapan-Nya. Dalam hal kerendahan hati ini, Ia sendiri memberikan teladan yang sempurna dalam diri Putranya. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia dalam rupa bayi manusia biasa dan lahir di kandang. Tuhan Yesus menghabiskan 30 tahun hidup sebagai tukang kayu yang tidak berusaha menonjolkan diri. Ia diadili walaupun tidak bersalah, dianiaya dan dipermalukan di depan umum. Puncaknya, ia wafat dengan disalib, yang merupakan hukuman mati paling memalukan pada zaman itu. Semua diterimanya dengan sukarela dan penuh kerendahan hati, taat pada kehendak Bapa yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Menjadi orang yang rendah hati bukanlah memandang rendah diri sendiri, tetapi tidak menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain. Dalam kerendahan hati, semua manusia adalah sejajar di mata Allah. Ego dan menjunjung harga diri secara berlebihan sering menjadi hambatan utama untuk menjadi orang yang rendah hati. Ketika ada orang yang marah-marah kepada saya atau berbicara dengan keras, terlebih di hadapan orang banyak, emosi saya campur aduk di hati. Penuh dengan rasa marah, kesal, sakit hati, dan malu. Ada saat tertentu saya membalas dengan sama-sama keras, hanya untuk membela diri dan menyelamatkan muka. Namun, hubungan menjadi tidak kondusif, sedangkan masalah yang dihadapi tidak tercapai solusinya. Setelah saya semakin dekat dengan Allah, secara perlahan tapi pasti saya diubah oleh-Nya. Roh Kudus membantu saya dalam mengesampingkan ego dan harga diri, mengendalikan emosi, lebih sabar,
dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan serupa dengannya dan telah dikaruniai Roh Kudus pada saat pembaptisan. Maka kita pun dimampukan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita hanya perlu mohon bantuan Roh Kudus dan memandang ke salib untuk selalu mengingat keteladanan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengajarkan kami akan arti kerendahan hati. Sungguh aku mau mengikuti teladan-Mu. Mohon bantu aku. Berikan aku hati yang peka dan setia untuk selalu mendengarkan bimbingan Roh Kudus. Amin.